Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di video kali ini saya akan kembali menjelaskan materi pendidikan agama Islam materi ke-6 yang berjudul Al-Hayah fi Zihalali Tauhid, yang artinya hidup di bawah naungan tauhid. Mentauhidkan Allah, hidup mulia hanya akan diraih apabila seseorang hanya berwala kepada satu Tuhan yang maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan pemahaman akidah yang benar dan sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang zat atau esensi. Allah Ta'ala adalah zat yang maha sempurna. Dia berbeda dengan semua makhluk ciptaannya. Tidak ada satupun yang setara dengannya. Mengenai hal ini, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang dimaksud dengan tidak dapatnya Allah dijangkau dengan indera manusia ialah selama manusia itu masih hidup di dunia. Akan tetapi, apabila manusia mukmin telah berada di alam akhirat, ia akan dapat melihat Allah Ta'ala. Imam Nawawi mengatakan, artinya kalian akan melihat Allah secara nyata. Tidak ada keraguan dalam melihatnya, dan tidak pula ada kesulitan padanya. Seperti halnya kalian melihat bulan purnama ini secara nyata. Tidak ada kesulitan dalam melihatnya. Yang diserupakan di sini adalah cara melihatnya, bukan Allah diserupakan dengan bulan. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wujuhu yawma izin nadirat ila rabbiha nadirat. Artinya, wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannya lah mereka melihat. Quran surat Al-Qayyimah ayat 22-23. Lalu sifat. Berikutnya sifat dan asma. Allah Ta'ala adalah sifat dan asma yang maha sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, walillahi asmaul husna fad'uhu biha wazarul lazina yulhiduna fi asma'ihi sayujazawna ma kanu ya'malun. Artinya, hanya milik Allah asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkan orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nama-nama dan sifat Allah Ta'ala diantaranya disebutkan di dalam ayat Al-Quran. Al-af'al atau perbuatan. Allah Ta'ala juga memiliki kesempurnaan dalam al-af'al. Penciptaan langit, bumi, manusia, malaikat, jin, surga, neraka, dan yang lainnya adalah merupakan af'al Allah Ta'ala, dan tidak ada siapapun yang dapat menolak ketetapan dan kehendaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa'alu lima yurid, yang artinya maka maha kuasa berbuat apa yang dikehendakinya. Quran surat Al-Buruj ayat 16. Lalu ada macam-macam tauhid. Tauhid secara bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari fil wahada yuwahidu, dengan huruf H ditasdid, yang artinya menjadikan sesuatu satu saja. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, makna ini tidak tepat kecuali dengan penaifan, yaitu menafikan segala sesuatu selain sesuatu yang kita jadikan satu saja, kemudian baru menetapkannya. Secara istilah syar'i, makna tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sembahan yang benar dengan segala kehusuannya. Dari makna ini sesungguhnya dapat dipahami bahwa banyak hal yang dijadikan sembahan oleh manusia bisa jadi berupa malaikat, para nabi, orang-orang soleh, atau bahkan makhluk Allah yang lain. Namun seorang yang bertauhid hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya Rabb, Malik, dan Ilah. Lalu ada asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat yakni meyakini bahwa hanya Allah Ta'ala yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Tidak ada yang serupa dengannya sebagaimana yang Dia tetapkan pada dirinya di dalam Al-Quran atau disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, sesuai dengan yang layak bagi Allah tanpa tahrif atau perubahan. Lalu rububiyah. Tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah Ta'ala adalah Rabb, Raja, dan pencipta semua makhluk, dan Allah lah yang mengatur dan mengubah keadaan mereka.
Sebagai seorang mukmin, kita harus meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang menciptakan kita sebagai makhluk. Lalu ada mulkiyah. Tauhid mulkiyah yakni mengesahkan Allah sebagai satu-satunya pemimpin, pelindung, dan yang berhak menetapkan aturan atau hukum. Sebagai seorang mukmin, kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang menguasai seluruh kerajaan langit dan bumi. Allah adalah pemilik dari segala kerajaan sebagaimana firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya'u wa tanzi'ul mulka mimman tasya'u wa tu'izzu man tasya'u wa tuzillu man tasya'u biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Lalu ada uluhiyah. Tauhid uluhiyah yakni pengesahan Allah dalam ibadah, yakni bahwasanya hanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya Allah yang kami sembah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Quran Surat Al-Fatihah ayat kelima. Lalu ada rangkuman kalimat La ilaha illallah. Sikap ketauhidan sebagaimana tersebut di atas terangkum dalam satu kalimat La ilaha illallah. Ini kalimat ini adalah ikhlas, yakni melepaskan diri dan menjauhi tagut dan beribadah hanya kepada Allah saja. Maka seorang muslim yang hidup di bawah naungan tauhid adalah mereka yang menjadikan Allah sebagai Allah sebagai mahbuban atau yang dicintai. Lalu B, Allah Ta'ala sebagai Robban maksudan, yang artinya Tuhan yang dituju. Yang ketiga C, Allah Ta'ala sebagai Malikan Mut'an atau Raja yang ditaati. Dan yang keempat D, Allah Ta'ala sebagai Ilahan Ma'budan atau Tuhan yang disembah. Mencapai kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik ini di dunia dan di akhirat, yang mana di dunia mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan, di akhirat mendapatkan surga dan ridho Allah. Mungkin cukup sekian